Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas PGRI Sumatera Barat, Fakultas Sosial dan Komunal, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Sesi 24B Semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Psikolog Kepribadian dengan dosen pengampu Ibu Rila Rahma Mulyani, M. Psikolog. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan berjudul materi Teori Kepribadian Psikoanalisis Alfred Adler. Baik, kita lanjut ke dalam pembahasan materi. Materi yang pertama yaitu definisi kepribadian. Definisi kepribadian adalah suatu kesatuan yang utuh, dinamis, dan unik yang terbentuk dari hasil interaksi antara individu dengan lingkungannya dan yang memiliki tujuan dan arah yang jelas dalam mencapai superioritas dan kebahagiaan. Tujuan utama kepribadian menurut Adler adalah mencapai superioritas dan kebahagiaan. Superioritas di sini tidak berarti menjadi lebih baik dari orang lain, melainkan menjadi lebih baik dari diri sendiri. Berikut beberapa tujuan kepribadian menurut Adler. Yang pertama, mencapai kepribadian, yaitu mencapai kepribadian dan kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri. Yang kedua, mengembangkan kreativitas, yaitu mengembangkan kreativitas dan kemampuan untuk menemukan solusi baru. Yang ketiga, membangun hubungan sosial, yaitu membangun hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Yang ketiga, mengatasi masalah, yaitu mengatasi masalah dan tantangan yang dihadapi. Kelima, mencapai kesempurnaan diri, mencapai kesempurnaan diri dan kebahagiaan yang langgeng. Materi yang kedua yaitu struktur kepribadian. Menurut Alfred Adler, struktur kepribadian adalah suatu kesatuan yang utuh dan dinamis yang terdiri dari beberapa bangunan yang sangat berkaitan dengan mempengaruhi satu sama lain, terdiri dari berikut beberapa struktur komponen yang saling berkaitan. Yang pertama, gaya hidup, yaitu gaya hidup yang unik dan khas bagi setiap individu yang mencakup pola pikir, perilaku, dan emosi. Yang kedua, tujuan, yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh individu untuk merasakan superioritas dan berharga. Yang ketiga, perasaan rendah diri, yaitu perasaan inferior yang dialami oleh individu yang dapat motivasi mereka untuk mencapai tujuan-tujuan superioritas. Yang keempat, mekanisme kompensasi yang digunakan oleh individu untuk mengatasi perasaan inferior dan mencapai tujuan-tujuan superior. Interes, yaitu minat sosial yang dimiliki oleh individu yang mencakup kemampuan untuk bekerja sama dan berempati dengan orang lain. Materi 2, dinamika kepribadian. 1. Perasaan inferioritas dan kompensasi. Manusia dilahirkan dalam keadaan lemah dan memiliki rasa inferioritas atau merasa kurang atau tidak cukup baik. Rasa inferior ini menjadi motivasi utama dalam kehidupan manusia untuk berusaha mencapai keunggulan atau kesempurnaan. Individu akan mengembangkan mekanisme kompensasi untuk mengatasi kelemahan ini. 2. Daya dorong menuju superioritas. Tujuan utama manusia adalah untuk berkembang dan menjadi lebih baik, bukan sekedar memenuhi dorongan biologis. Ini bisa berbentuk peningkatan diri dalam berbagai aspek kehidupan, misalnya akademik, sosial, atau profesional. 3. Gaya hidup. Cara unik individu dalam mencapai tujuan hidupnya yang terbentuk sejak masa kanak-kanak. Gaya hidup ini dipengaruhi oleh pengalaman awal, terutama pola asuh orang tua. Ada 4 tipe gaya hidup menurut Adler. Pertama, tipe berkuasa, cenderung mendominasi dan agresif. 2. Tipe bergantung, pasif dan mengandalkan orang lain. 3. Tipe menghindar, menjauh dari tantangan dan konflik. 4. Tipe sosial, seimbang dan berkontribusi bagi masyarakat. 4. Minat sosial. Kesehatan psikologi seseorang ditentukan oleh seberapa besar kepeduliannya terhadap orang lain. Individu yang memiliki minat sosial tinggi akan lebih mudah beradaptasi dan mencapai kepuasan hidup. 5. Diri kreatif. Adler percaya bahwa individu bukan hanya produk dari lingkungan atau dorongan biologis, tetapi juga memiliki diri kreatif yang membentuk kepribadian mereka sendiri. Dengan kata lain, manusia memiliki kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya. Materi 3, prinsip teori Adler. Pertama, kesulitan kepribadian. Adler menekankan bahwa manusia adalah makhluk yang utuh dan tidak dapat dipisahkan menjadi bagian-bagian seperti ide, ego, dan superego. Kepribadian manusia selalu bekerja dalam satu kesatuan yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam hidupnya. 2. Striving for superiority. Setiap individu memiliki dorongan alami untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Dorongan ini muncul dari perasaan inferioritas, yaitu kesadaran akan kelemahan diri yang mendorong seseorang untuk memperbaiki diri. Bagi Adler,
Motivasi utama manusia bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan usaha untuk mencapai keunggulan pribadi dan kesuksesan sosial. 3. Perasaan inferioritas dan kompensasi. Perasaan inferioritas adalah bagian alami dari kehidupan manusia sejak kecil. Individu akan berusaha mengatasi perasaan inferioritas ini melalui mekanisme kompensasi, misalnya dengan meningkatkan keterampilan atau mencari cara lain untuk merasa lebih berharga. Bisa mengalami kompleks inferioritas. 4. Minat sosial. Adler menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang perlu memiliki kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan. Individu yang memiliki minat sosial tinggi cenderung lebih sehat secara psikologis karena mereka mampu bekerja sama dan berkontribusi bagi masyarakat. Sebaliknya, kurangnya minat sosial bisa menyebabkan masalah psikologis seperti narsisme atau perilaku antisosial. 5. Gaya hidup. Gaya hidup adalah pola unik yang dibentuk sejak kecil dan menentukan bagaimana seseorang menghadapi tantangan hidup. Gaya hidup ini dipengaruhi oleh pengalaman awal, pola asuh, dan bagaimana seseorang mengatasi perasaan inferioritasnya. Ada 4 tipe utama gaya hidup menurut Adler. Tipe berkuasa cenderung mendominasi dan agresif. Tipe bergantung, pasif dan bergantung pada orang lain. Tipe menghindar, menghindari tantangan dan konflik. Tipe sosial, seimbang dan berkontribusi pada masyarakat. 6. Diri kreatif. Manusia bukan sekedar hasil dari faktor biologis atau lingkungan, tetapi juga memiliki diri kreatif yang memungkinkan mereka memilih dan menentukan arah hidupnya sendiri. Ini berarti individu memiliki kebebasan untuk menginterpretasikan pengalaman mereka dan membentuk kepribadian mereka sendiri. 7. Pentingnya pengalaman awal dalam keluarga. Adler menekankan bahwa pengalaman awal dalam keluarga, terutama pola asuh orang tua dan urutan kelahiran, sangat memengaruhi kepribadian individu. Misalnya, anak sulung cenderung lebih bertanggung jawab, sedangkan anak bungsu mungkin lebih bergantung pada orang lain. Tingkah laku abnormal. Tingkah laku abnormal adalah perilaku yang menyimpang dari norma sosial, menyebabkan distres, mengganggu fungsi sehari-hari, atau berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Ciri-ciri: 1. Dapat menimbulkan kecemasan atau stres berlebihan. 2. Tidak sesuai dengan norma sosial. 3. Mengganggu aktivitas sehari-hari. 4. Bisa membahayakan diri sendiri atau orang lain. Jenis-jenis: 1. Gangguan kecemasan. 2. Gangguan mood. 3. Gangguan sportif. 4. Gangguan kepribadian. 5. Gangguan perilaku. Penyebab: 1. Faktor biologis. 2. Faktor psikologi. 3. Faktor sosial. Cara mengatasi: 1. Terapi psikologis. 2. Pengobatan medis. 3. Dukungan sosial. 4. Gaya hidup sehat. Implikasi teori kepribadian Adler terhadap bimbingan dan konseling. Teori kepribadian Adler memiliki beberapa implikasi penting dalam bimbingan dan konseling, terutama dalam pendekatan psikologi individu yang ia kembangkan. Berikut adalah beberapa implikasi utama. 1. Memahami rasa inferioritas dan kompensasi. Konselor dapat membantu klien mengenai perasaan inferioritas mereka dan bagaimana mereka berusaha mengatasinya. Jika klien mengembangkan mekanisme kompensasi yang tidak sehat, misalnya menjadi agresif untuk menutupi rasa tidak percaya diri, konselor dapat membantu mereka menemukan cara yang lebih konstruktif. 2. Menganalisis gaya hidup. Adler menekankan bahwa setiap individu memiliki gaya hidup unik yang terbentuk sejak kecil. Konselor bisa mengeksplorasi bagaimana pengalaman masa kecil memengaruhi pola pikir, kebiasaan, dan keyakinan klien dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menumbuhkan perasaan kebermaknaan dan tujuan hidup. Adler percaya bahwa manusia terdorong oleh tujuan hidup, dan konseling, klien bisa dibantu untuk menemukan atau menetapkan tujuan yang lebih bermakna, sehingga mereka lebih bermotivasi dan percaya diri. 4. Pentingnya rasa kebermanfaatan sosial. Adler menekankan bahwa kesehatan mental seseorang berkaitan dengan hubungan sosial yang sehat. Konselor bisa membantu klien mengembangkan keterampilan sosial dan memperbaiki hubungan interpersonal mereka. 5. Mengenali pola keyakinan yang tidak rasional. Teori Adler menunjukkan bahwa banyak masalah psikologis muncul dari keyakinan yang keliru atau tidak rasional tentang diri sendiri dan dunia. Konseling bisa digunakan untuk menantang dan mengenai pola keyakinan dan tidak rasional. Teori Adler menunjukkan bahwa banyak masalah psikologis muncul dari keyakinan yang keliru atau tidak rasional tentang diri sendiri dan dunia. Konseling
namun bisa digunakan untuk menantang dan mengganti keyakinan negatif dengan perspektif yang lebih positif dan realistis. 6. Pendekatan holistik dan konseling. Adler melihat individu secara holistik seperti fisik, psikologis, sosial, spiritual. Konselor tidak hanya fokus pada masalah tertentu, tetapi juga melihat faktor-faktor lain yang memengaruhi kehidupan klien secara